Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 langkah menyadarkan mantan yang tergoda orang ketiga. Ya. Jadi tentu kita berusaha untuk menyelamatkan apa yang sudah dibangun selama ini. Sudah mau menikah dengan mantan, tiba-tiba hadirlah orang ketiga, mantan tergoda dan berpaling. Maka kita memang harus mengupayakan, karena manusia itu di mana saja bisa saja tergoda, mengupayakan agar dia sadar, kembali ke komitmen awal untuk menikah dengan Anda. Kalau sudah menikah, mantan kemudian tergoda dengan kehadiran orang ketiga. Sebenarnya kalau misal perselingkuhan itu belum terlalu lama atau tidak dibiarkan terlalu lama, harapan untuk mengembalikan mantan ke rumah Anda, ke pernikahan Anda, itu sangat besar ya. Cuman memang umumnya kita lebih memilih mendiamkan. Jadi baru mengupayakan untuk menyadarkan dia, tapi mereka sudah berjalan 2, 3, 4 tahun. Jadi memang cukup sulit ya. Nah, tetapi paling tidak kita terus berusaha, karena memang manusialah yang harus berusaha, dan kemudian hasilnya berhasil atau tidak kita pasrah, kita serahkan kepada Allah. Nah, jadi di dalam sebuah hadis kita diajarkan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bil lisanih fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adghaful iman. Barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, dengan hatinya. Dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Nah, sekarang bagaimana mengimplementasikan hadis ini, 3 tahapan ini untuk menyadarkan mantan yang hari ini tergoda dengan kehadiran orang ketiga tadi. Jadi yang pertama, ketika mantan berkhianat, berpaling, dan seterusnya, itu kan adalah kemungkaran. Maka berdasarkan keumuman hadis tadi, langkah yang pertama kita mencoba mengubahnya dengan tangan, dengan tangan. Nah, mengaplikasikannya bagaimana? Artinya kita mencoba langkah-langkah yang lembut begitu kan, yang bila hikmah, sehingga orang ketiga bisa disadarkan dan pergi dari mantan, mantan juga bisa disadarkan. Ya tentu dibutuhkan pengorbanan
Karena kadang ketika hadir orang ketiga ini kita memang malas ya untuk menemui dia. Nah, disitulah dibutuhkan kita harus mengalah ya. Mengalah misal menghubungi duluan, kemudian mengajak bertemu ya. Bicara dari hati ke hati lah dengan orang ketiga. Kadang-kadang ya, kehadiran orang ketiga ini dia juga tidak paham ya, bahwa misal mantan ini sudah punya komitmen dengan orang lain. Karena apa? Karena mantan misal mengakunya masih bujangan, atau bilang masih single begitu ya. Padahal dia sudah punya komitmen kepada orang lain. Nah, kalau Anda sudah akan menikah, ya, tunjukkan kepada dia berbagai persiapan yang sudah dilakukan ya. Misal foto-foto ketika lamaran, apalagi kalau Anda sudah menikah ya. Kan ada foto pernikahan, foto dengan anak-anak dan seterusnya ya dibawa ke dia. Ditunjukkan ya bahwa Anda adalah istrinya atau Anda adalah suaminya. Jadi langkah yang pertama ini selain dibutuhkan pengorbanan, harus ngalah menemui duluan, juga dibutuhkan kesabaran. Sabar ya. Pendekatannya harus yang halus, yang lembut, karena lebih mudah menyadarkan orang itu dengan nasihat bil hikmah ya, daripada menyadarkan orang dengan marah-marah. Jadi harus dengan pendekatan yang sabar. Nah, kemudian ya, kalau ternyata langkah pertama ini masih kurang efektif, maka ditambah dengan langkah yang kedua, dengan lisan, maksudnya nasihat. Tadi yang dinasihati, didekati ya, disentuh adalah orang ketiga. Nah, sekarang menasihati mantannya untuk ingat kembali dengan komitmennya, betapa beratnya perjuangan ketika merintis dari awal ya. Kemudian kalau Anda sudah menikah, bagaimana dengan anak-anak? Kalau perlu anak-anak diajak untuk bicara kepada ayahnya, kepada ibunya yang sekarang sedang lupa kepada keluarga. Ya, kita sering begitu tuh. Jadi kalau persoalan orang tua, anak tidak boleh ikut campur. Padahal anak ini yang paling menderita kalau seandainya terjadi perpisahan orang tuanya. Ya, anak itu boleh ikut campur dalam persoalan orang tuanya. Karena apa? Karena mereka punya kepentingan di situ. Kepentingannya apa? Mereka butuh kedua orang tuanya untuk bisa tumbuh secara sempurna, untuk bisa meraih cita-citanya. Kan begitu. Anak diajak juga untuk bicara ya, kalau memang usianya sudah memungkinkan untuk itu, menasehati ayah atau ibunya yang sedang lupa diri pada saat ini. Nah, kemudian yang ketiga ya, sebelum kita bahas yang ketiga, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe ya, dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, hati, pikiran, dan doa-doa kita terhubung ya. Dan apapun yang Anda lihat, apapun yang Anda dengarkan dari video-video di channel kesayangan kita ini, insya Allah jadi ilmu yang manfaat dan berkah untuk Anda dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian ya, yang ketiga, dengan hati. Ya, bahwa hati itu memiliki
peran yang besar ya. Sebagian ulama mengatakan ketika melihat kemungkaran itu hati mengingkari, ya, jangan ikut-ikutan, tekad, ya. Jadi bertekad untuk tidak ikut-ikutan, berniat untuk tidak mendekat kepada kemungkaran itu. Nah, sebagian lagi ulama mengatakan, nah, ketika dua langkah ini belum maksimal, maka lengkapilah juga usaha tadi dengan doa, ya. Nah, jadi doa yang bisa diamalkan ya adalah doa yang terdapat di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-74, ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Ya. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi ya, karomah dari doa ini, ketika Anda rajin membacakannya, maka istri atau suami Anda akan selalu menjadi orang yang menyenangkan hati Anda. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.